Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan, nama saya Fatimah Ruslan dari Prodi D3 Farmasi dengan NIM 3052401. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah kewarganegaraan dengan tema Hakikat Pendidikan Kewarganegaraan dalam Pengembangan Kemampuan Utuh Peserta Didik atau Profesional. Nah, teman-teman, di dalam bab pertama, saya akan menjelaskan tentang urgensi pendidikan kewarganegaraan. Sebelumnya, pasti kalian bertanya-tanya kan, apa sih urgensinya kita mempelajari pendidikan kewarganegaraan ini? Nah, di sini saya akan menjelaskannya, yaitu pendidikan kewarganegaraan penting untuk membentuk pemahaman yang mendalam tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara, serta mendorong partisipasi aktif dalam kehidupan bangsa dan bernegara. Ini membantu menciptakan masyarakat yang lebih sadar hukum, toleran, dan bertanggung jawab yang pada akhirnya memperkuat kohesi sosial stabilitas negara. Di dalam pendidikan kewarganegaraan ini, kita akan mempelajari apa saja sih? Pendidikan kewarganegaraan ialah proses pembelajaran yang bertujuan untuk membekali individu dengan pengetahuan sikap dan keterampilan yang diperlakukan untuk berperan aktif sebagai warga negara yang baik. Ini mencakup pemahaman tentang hak dan kewajiban sebagai masyarakat, hukum-hukum di negara ini, sistem pemerintahan, serta nilai-nilai demokrasi yang ada di negara ini, dan etika-etika sosial yang baik dan benar. Lalu, apa pentingnya sih kita mempelajari pendidikan kewarganegaraan? Nah, selain yang disebutkan tadi, pendidikan kewarganegaraan juga bertujuan untuk membangun kesadaran hak dan kewajiban, meningkatkan partisipasi dalam negara, menumbuhkan toleransi dan kohesi nasional, memperkuat kepatuhan hukum, menangkal ekstremisme dan radikalisme. Nah, sebelumnya pasti teman-teman udah tahu dong apa itu ekstremisme dan radikalisme. Oke? Kita next ya. Nah, sebelum kita memulai ke materi selanjutnya, teman-teman udah tahu belum apa itu historinya pendidikan kewarganegaraan? Bagaimana bisa ada pendidikan kewarganegaraan di Indonesia? Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana pendidikan kewarganegaraan itu ada di Indonesia. Jadi, pendidikan kewarganegaraan di Indonesia berkembang dari kebutuhan untuk membentuk identitas nasional setelah kemerdekaan. Pada masa awal kemerdekaan, kurikulum pendidikan kewarganegaraan bertujuan untuk memperkuat rasa kebangsaan dan kesadaran akan negara baru. Ngerti kan? Jadi, mulainya ada pendidikan kewarganegaraan itu di saat setelah kemerdekaan, agar kita itu memperkuat rasa kebangsaan dan kesadaran akan negara baru. Secara sosiologis, di tengah masyarakat yang beragam secara etnis, agama, dan budaya, pendidikan kewarganegaraan berfungsi untuk menanamkan nilai-nilai kebangsaan dan memperkuat integrasi sosial, mencegah konflik, dan mempromosikan toleransi serta persatuan. Teman-teman udah tahu kan bagaimana di Indonesia ini banyaknya suku, ras, dan agama. Maka dari itu, pentingnya pendidikan kewarganegaraan itu agar kita saling menghargai, salah satunya ya, agar kita saling menghargai, saling menghormati, dan menjadi satu tanpa memandang suku, ras, dan lain-lain. Nah, teman-teman, secara politik, pendidikan kewarganegaraan mendukung proses demokrasi dan stabilitas politik dengan mempersiapkan warga negara untuk berpartisipasi secara aktif dalam sistem pemerintahan, memahami hak-hak politik, dan menjalankan kewajiban mereka dalam konteks demokrasi. Nah, jadi buat teman-teman nih yang mau menjadi politikus dan mau menjadi lain-lain, DPR, MA, MK, minimal teman-teman harus mengerti dan paham betul tentang pendidikan kewarganegaraan. Next, bab selanjutnya yaitu
esensi dan urgensi pendidikan kewarganegaraan untuk masa depan. Indonesia sedang menyiapkan generasi emas pada tahun 2045 nanti. Nih, menyiapkan generasi emas penting untuk memastikan negara memiliki tenaga kerja yang terampil, sehat, produktif, dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, inovasi, kesejahteraan sosial. Generasi yang berkualitas juga berperan untuk mengatasi tantangan-tantangan global dan menjaga stabilitas serta kemajuan negara di masa depan. Indonesia menyiapkan generasi emas dengan fokus pada 3 aspek, yaitu pendidikan yang berkualitas, kesehatan yang baik, dan pengembangan keterampilan. Nah, teman-teman, kita sudah siap belum untuk sama-sama berpartisipasi menyiapkan generasi emas pada tahun 2045 nanti? Kita akan berfokus pada 3 aspek yang telah disebutkan tadi. Maka dari itu, ayo teman-teman, untuk sama-sama bareng-bareng kita bersatu, satu tujuan, yaitu menyiapkan Indonesia generasi emas. Nah, teman-teman udah ngerti kan apa itu pendidikan kewarganegaraan, apa yang akan dibahas di pendidikan kewarganegaraan, apa tujuan kita belajar pendidikan kewarganegaraan, lalu historisnya secara politik maupun sosiologi. Pasti teman-teman sudah pada tahu kan seperti apa yang telah saya jelaskan. Jangan sampai lupa lagi ya teman-teman. Bab terakhir yaitu rangkuman. Nah, di sini yang pertama rangkuman etimologis. Tahu kan etimologis apa? Pendidikan kewarganegaraan berasal dari kata pendidikan dan kata kewarganegaraan. Pendidikan berarti usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya, sedangkan kewarganegaraan adalah segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara. Sip, teman-teman. Yang kedua, yaitu yuridis. Pendidikan kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Selanjutnya, yang ketiga, yaitu terminologis. Pendidikan kewarganegaraan adalah program pendidikan yang berintikan demokrasi politik, diperluas dengan sumber-sumber pengetahuan lainnya, pengaruh-pengaruh positif dari pendidikan sekolah, masyarakat, dan orang tua, serta berguna melatih para siswa untuk berpikir kritis, analisis, bersikap, dan bertindak demokratis dalam mempersiapkan hidup demokrasi berdasarkan Pancasila Undang-Undang 1945. Yang keempat, konsep dan urgensi. Negara perlu menyelenggarakan pendidikan kewarganegaraan karena setiap generasi adalah orang baru yang harus mendapatkan pengetahuan, sikap, mau itu dari sikap, nilai, dan keterampilan agar mampu mengembangkan warga negara yang memiliki watak atau karakter yang baik dan cerdas, atau bahasa Inggrisnya smart and good citizen. Asik, keren gak tuh? Untuk hidup dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sesuai dengan demokrasi konstitusional. Untuk hidup dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara sesuai dengan demokrasi konstitusional. 3 lagi teman-teman, selanjutnya ya, biar cepat beres, yaitu yang kelima, yaitu historis. PKN atau Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia awalnya diselenggarakan oleh organisasi pergerakan yang bertujuan untuk membangun rasa kebangsaan dan cita-cita Indonesia merdeka. Secara sosiologis, PKN Indonesia dilakukan pada tataran sosial kultural oleh pemimpin di masyarakat yang mengajak untuk mencintai tanah air dan bangsa Indonesia. Secara politis, PKN Indonesia lahir karena tuntutan konstitusi
atau Undang-Undang 1945 dan sejumlah kebijakan pemerintah yang berkuasa sesuai dengan masanya. Tapi kan teman-teman tentang historisnya, jangan nanya lagi atau bahkan lupa lagi ya. Lalu selanjutnya yaitu yang keenam, yaitu dinamika tantangan. Ini sih berat ya teman-teman. Pendidikan kewarganegaraan senantiasa menghadapi dinamika perubahan dalam sistem ketatanegaraan dan pemerintahan serta tantangan kehidupan berbangsa dan bernegara. Selanjutnya teman-teman, yang ketujuh, yaitu deskripsi esensi dan urgensi untuk masa depan. PKN Indonesia untuk masa depan sangat ditentukan oleh pandangan bangsa Indonesia, eksistensi konstitusi negara, dan tuntutan dinamika perkembangan bangsa. Ya, jadi sangat penting PKN itu di Indonesia ya teman-teman. Nah, selama yang sudah saya jelaskan dari bab awal hingga bab akhir bahkan hingga rangkuman, apakah teman-teman mempunyai sebuah pertanyaan, satu atau dua buah pertanyaan? Jika ada, maka tulis di kolom komentar ya teman-teman. Jangan lupa juga di like and subscribe. Oke teman-teman. Terima kasih telah menonton dan menyimak video saya. Untuk pertemuan kali ini saya sudahi sampai di sini. Terima kasih untuk segalanya. Jangan lupa untuk like, subscribe, and comment. Oke teman-teman, sampai jumpa di pertemuan nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.